Bayangkan, sebuah turnamen bergengsi di tanah air bikin panas satu negara tetangga. Fans Malaysia ngamuk tak karuan, Ketua Federasi Thailand angkat bicara, dan pelatih Tajikistan sampai geleng-geleng kepala melihat permainan Garuda Muda. Apa yang sebenarnya terjadi di Piala Kemerdekaan 2025 ini? Suasana sepak bola Asia Tenggara tiba-tiba memanas. Semua berawal dari Sumatera Utara, lokasi penyelenggaraan Piala Kemerdekaan 2025. Turnamen ini disebut-sebut sebagai ajang usia muda paling bergengsi di kawasan, tapi ada satu keputusan yang bikin heboh. Malaysia tidak diundang. Kabar ini langsung meledak di media sosial. Fans Harimau Muda Malaya meluapkan kemarahan mereka. Lini masa X atau Twitter Malaysia dibanjiri komentar pedas. Ada yang menyindir, ada yang mengkritik, bahkan ada yang langsung menyerang panitia penyelenggara dengan kata-kata tajam tagar, "Kenapa tak diundang Malaysia?" merangkak naik di trending topik. Dalam hitungan jam, ratusan ribu cuitan memenuhi jagat maya. Isinya beragam, mulai dari pernyataan kecewa, sindiran kepada Indonesia, hingga desakan agar Federasi Sepak Bola Malaysia lebih proaktif. Banyak yang merasa tim mereka punya kualitas untuk bersaing di turnamen itu. Mereka yakin Harimau Muda tidak kalah dari negara-negara undangan seperti Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali. Kami juga bisa hadapi Tajikistan. Kenapa cuma Indonesia yang pamer di level dunia? Tulis salah satu akun dengan nada marah. Unggahan itu mendapat ribuan like dan komentar dari sesama pendukung, namun, di tengah riuhnya komentar panas itu, tiba-tiba muncul suara dari Thailand. Madam Pang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand sekaligus sosok berpengaruh di kawasan, memberikan pandangannya. Madam Pang dikenal sebagai tokoh yang vokal dan tidak segan mengkritik. Tapi kali ini, ucapannya justru membuat sebagian fans Malaysia terdiam. Ia mengatakan bahwa Piala Kemerdekaan 2025 ini bukan turnamen biasa. Levelnya jauh di atas ajang-ajang usia muda di ASEAN menurutnya. Negara-negara yang diundang semuanya memiliki prestasi internasional yang jelas. Bahkan semua peserta sudah dipastikan akan tampil di Piala Dunia U17 Qatar mendatang. Kita di ASEAN harus mencontoh langkah Indonesia. Mereka berani mengundang tim-tim kuat seperti Mali, Uzbekistan, dan Tajikistan. Ini turnamen level dunia, bukan sekadar hiburan. Tegasnya tidak hanya itu, Madam Pang juga menekankan bahwa publik Asia Tenggara seharusnya tidak iri, melainkan belajar. Indonesia, katanya, sedang menyiapkan fondasi kuat untuk masa depan sepak bola mereka. Level usia muda Indonesia sekarang sudah di atas tim-tim ASEAN. Ini bukan masalah gengsi, tapi visi jangka panjang. Pungkasnya pernyataan ini memicu reaksi beragam. Ada fans Malaysia yang makin marah, tapi ada juga yang mulai mengakui kebenarannya. Bahkan beberapa netizen mengkritik federasi mereka sendiri karena dianggap kurang berani menghadapi lawan kuat. Di saat drama itu memanas, sorotan publik di Indonesia justru tertuju ke laga pembuka. Garuda Muda, asuhan Nova Arianto, memulai perjalanan di Piala Kemerdekaan 2025 dengan menghadapi Tajikistan U17. Stadion utama Sumatera Utara penuh sesak. Puluhan ribu supporter memadati tribun, hampir semuanya mengenakan atribut merah putih. Dari syal, topi, hingga wajah dicat bendera Indonesia. Begitu peluit awal dibunyikan, pertandingan langsung berjalan cepat. Tajikistan mencoba menekan, tapi Indonesia tidak gentar. Tekanan balik mereka bahkan membuat lawan kerepotan. Gol pertama datang di menit ke-34. Serangan dari sisi kanan berakhir dengan umpan silang tajam. Mirza Firjatullah melompat tinggi, menyundul bola dengan kekuatan penuh. Bola meluncur ke pojok gawang, membuat kiper Tajikistan hanya terdiam. Tribun meledak. Teriakan, "Indonesia!" menggema di seluruh stadion. Supporter melompat-lompat, memeluk satu sama lain, dan membentangkan bendera besar di belakang gawang. Babak kedua dimulai, dan Garuda Muda kembali membuat kejutan. Menit ke-56, sepak pojok dari sisi kiri diambil Alberto. Bek jangkung ini maju ke kotak penalti, dan tandukannya menghujam keras ke gawang. Skor berubah menjadi 2-1, namun Tajikistan bukan lawan mudah. Mereka merespons dengan permainan cepat dan akurat. Hasilnya, mereka berhasil menyamakan kedudukan. Skor akhir 2-2, usai pertandingan, pelatih Tajikistan U17 mengaku terkejut. "Ini sungguh gila. Tim saya harus bekerja keras hanya untuk mengimbangi mereka," ujarnya. Ia bahkan menyebut Indonesia sebagai calon lawan berat bagi Uzbekistan dan Mali di laga berikutnya. Energi, teknik, dan kecepatan mereka luar biasa. Tambahnya sementara itu, di luar stadion, suasana Piala Kemerdekaan terasa seperti festival. Jalan menuju stadion dipenuhi pedagang kaki lima.
Mereka menjual pernak-pernik timnas, mulai dari kaos hingga bendera mini. Aroma kuliner khas Nusantara memenuhi udara. Sate, bakso, nasi padang, mie goreng, hingga es cendol jadi incaran penonton. Banyak turis asing mencoba makanan itu sambil memotret suasana di Malaysia. Perdebatan masih berlanjut. Sebagian netizen memilih realistis. Biarpun panas hati, kita harus akui Indonesia sekarang kuat, tulis seorang pengguna X. Komentar lain bahkan menyalahkan federasi mereka sendiri. Jangan salahkan Indonesia, salahkan FAM yang tak berani bikin turnamen macam ini. Kata akun lain bagi Nova Arianto, semua drama di luar lapangan tidak penting. Fokusnya hanya satu, mempersiapkan tim untuk laga-laga berat berikutnya. Biarkan orang lain berkomentar. Tugas kami bekerja keras dan memberi yang terbaik di lapangan. Ucapnya singkat. Nova tahu laga melawan Uzbekistan dan Mali tidak akan mudah. Dua tim itu dikenal punya fisik tangguh, permainan cepat, dan organisasi yang rapi. Piala Kemerdekaan 2025 bukan hanya ajang memeriahkan HUT ke-80 RI, tapi juga kesempatan untuk membuktikan bahwa sepak bola muda Indonesia siap bersaing di panggung dunia. Dengan lawan dari Asia Tengah hingga Afrika, turnamen ini menjadi ujian mental dan teknik yang sempurna sebelum Piala Dunia U17 November nanti. Dukungan publik tanah air terus mengalir. Nama-nama seperti Matthew Baker, Mirza Firjatullah, Alberto, dan Zabi Golikini menjadi sorotan dan tumpuan harapan. Semua berharap Garuda Muda tidak hanya tampil mengesankan, tapi juga mampu mengangkat trofi juara Piala Kemerdekaan 2025. Dan meski suara sumbang dari negeri jiran masih terdengar, semangat di stadion, di jalanan, dan di hati para supporter Indonesia tak tergoyahkan. Dari Deli Serdang, gaung semangat Garuda Muda kini bergema ke seluruh Asia Tenggara, mengundang rasa kagum sekaligus rasa iri dari mereka yang hanya bisa menonton dari kejauhan.